بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ma'asyara al-ikhwan, a'azzakumullahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyara al-muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, faqad faza al-muttaqun. Faqala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma amma ba'du. Kaum muslimin, para ikhwan sekalian, a'azzakumullah. Setelah kita memuja-muja Allah, setelah kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini ya kita lanjutkan di dalam membaca kitab Mawsu'atu al-Adab Islamiyah, ya, ensiklopedia daripada adab dan akhlak al-islami. Sebelumnya kita sudah sampai ya di halaman 35. Ya, bagi yang ada panduan bisa dibuka, bagi yang tidak apa-apa, cukup mendengarkan, ambil penanya, ambil buku, catat saja khulasah ya, rangkumannya. Selesai itu insyaallah. Ya, kita sudah sampai kemarin itu di adab yang ke-10. Insyaallah malam hari ini kita ambil 3 adab saja, 3 adab saja tambahan, ya. Insyaallah yang pertama kita akan ambil yang adab ke-10 ini, al-amalu bi muqtada ma'anil asma'i was sifat. Ya, beramal dengan konsekuensi daripada makna asma dan sifat Allah. Ini pertama adabnya, insyaallah kita akan ya syarahkan nanti. Ya, mengamalkan ya konsekuensi dari makna-makna nama dan sifat Allah. Nah, ini yang pertama adab kita. Ya, terus berikutnya insyaallah kita akan ambil al-adabu al-hadi asyara, adab yang ke-11, al-i'tizazu billahi ta'ala, merasa mulia dengan kemuliaan Allah. Ya, kita merasa mulia dengan biizzatillah, dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ya, kemudian nanti yang ketiga, ini yang terakhir, kita ambil al-adabu tsani asyara, adab yang ke-12 di halaman 37, al-insyighalu bi ta'ati wa hajrul ma'siyati. Ya, menyibukkan diri dengan berbuat ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Nah, inilah 3 adab yang insyaallah malam hari ini kita akan coba untuk ya mensyarahkan kepada para ikhwan sekalian, a'azzakumullah. Ya, setelah itu nanti kita tutup. Sebelum ditutup nanti kita berikan kesempatan untuk ya para ikhwan sekalian kalau sekiranya ada yang bertanya, dan setelah itu baru kita nanti akan makan bersama malam hari ini insyaallah jalla wa ala. Ya, kembali kita kepada adab yang ke-10. Ya, al-amalu bi muqtada ma'anil asma'i was sifat. Ya, beramal dengan konsekuensi. Ya, muqtada itu konsekuensi daripada makna nama-nama dan sifat Allah. Bagaimana itu maksudnya, Ustaz? Contoh seperti ini. Ya, kita ya tahu bahwasanya nama Allah itu Sami'un. Apa Sami'un itu? Maha mendengar. Kalau kita tahu itu dan betul-betul kita yakin dan imani Sami', maka kita ya akan berhati-hati sebelum berucap. Nah, itu dia itu. Kenapa? Allah mendengar. Itu maksudnya itu. Ya, bukan hanya sekedar kita tahu nama Allah Sami', Maha mendengar, tetapi kita banyak berucap yang tidak-tidak. Nah, berarti kita tidak mengamalkan daripada konsekuensi nama Sami'-nya Allah. Kenapa?
ya kita tidak peduli juga dengan hal demikian. Ya, kita ngomongnya kacau, ngomongnya kotor gitu. Ya, nah, berarti ini tidak beramal dengan konsekuensi dari nama Allah Sami'un. Contohnya. Contoh lain contohnya Al-Basir. Apa Basir itu? Maha melihat. Terus gimana Ustaz? Ya, apa konsekuensi dari Basir itu Maha melihat? Oh iya, kalau kita betul-betul ya meyakini dan mengimani Allah itu adalah Maha melihat, otomatis kita akan berhati-hati di dalam berbuat. Kenapa? Allah mengawasi, Allah melihat kita, itu maksudnya itu. Ya, Basir, ya maha melihat, maha menyaksikan, maha mengawasi. Otomatis kita akan nanti merasa takut itu kalau berbuat maksiat. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau ada orang dia tahu nama Allah itu Basir, ya benar Pak Ustaz, nama Allah Basir, maha melihat, maha menyaksikan, syahid, maha raqib, maha mengawasi, tapi perbuatannya tetap saja maksiat. Ya kan? Nah, berarti ini tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Berarti dia tidak ya mengamalkan konsekuensi dari asma sifat Allah itu sendiri. Ya. Contoh lain misalnya, ya Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya ada Al-Aziz, ada lagi Al-Qabid, ada Al-Basit, ada Ar-Razzaq, ya Wasi'ur Rizq. Ya. Nah, ini kan Masya Allah. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa, ya. Apalagi ya Al-Basit, Ar-Razzaq, Maha lapang luas rezekinya sebagainya. Ya, jadi kalau seandainya kita yakin dan mengimani Allah itu Maha Perkasa, Maha luas rahmatnya, Maha luas rezekinya, ya otomatis ketika kita dalam kesulitan rezeki kita hanya mengadu kepada Allah. Allahumma ya Razzaq, Allahumma rizqni. Nah, gitu deh. Ya. Nah, seperti itu. Contoh lain namanya Asy-Syafi. Apa Syafi itu? Asy-Syafi itu apa artinya Asy-Syafi? Maha penyembuh. Jadi kalau seandainya seorang hamba Allah itu yakin dia dengan nama Allah Maha Penyembuh ini, ketika dia sakit apa yang lakukannya? Pasti dia akan berdoa, Allahumma ya Allah atas syafi, Allahumma shfi maradi. Engkau Maha Penyembuh ya Allah, sembuhkan penyakitku. Itu maksudnya itu. Ya. Nah, jadi inilah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada nama-nama Allah, apa yang diminta oleh asma dan sifat itu kita amalkan. Nah, ini adab kita. Bukan hanya sekedar kita tahu nama saja. Ada yang hafal lancar, ya asma Allah itu, masya Allah udah hafal sekali itu yang 99 itu lancar. Tetapi apa? Perangainya sama saja. Ya, tidak ada efek dari dia itu menghafal nama-nama Allah itu. Nah, ini bukan begitu yang diminta. Ya, makanya dalam sebuah hadis itu di halaman 36 di bawahnya itu ada hadis ya rawal Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna lillahi tis'atan ya wa tis'ina isman. Nah, sesungguhnya milik Allah itu ada berapa? 99 nama. Ya, mi'atun ila wahidan. Nah, maksudnya apa itu? 100 kurang 1 ya, berarti 99. Ya. Man ahsaha dakhalal jannata. Barang siapa yang menghitungnya maka dijamin masuk surga. Nah, ini para ulama sebutkan. Menghitung itu apa sebetul maknanya? Apakah cuma dihitung saja, ambil Quran nanti tengok di belakangnya itu apalagi cetakan Indonesia ada itu kan lengkap itu. Nah, itu baca 1 2 3 sampai 9. Oh, udah masuk surga itu. Itu saja. Nah, itu maknanya. Ya. Maknanya adalah ikhwan azzakumullah amila bi muqtadahat itu. Dia tahu nama-nama Allah itu ya, dia baca, dia hayati dan mengamalkan konsekuensi dari asma dan sifat Allah itu sendiri. Kayak tadi itu, ketika dia baca Sami'un, Allah Maha mendengar. Wah, berarti anak harus berhati-hati ini berucap ini. Kalau kotor saya tidak mau. Kenapa? Allah Maha mendengar. Basir, Allah Maha melihat. Saya berhati-hati bertingkah ini. Saya tidak mau berbuat maksiat. Apa? Allah menyaksikan. Itu kan? Allah melihat. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kalau diamalkannya daripada muqtada, konsekuensi asma Allah yang 99 itu, barulah dakhalal jannah.
maka hamba itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya. Itu maksudnya. Dan juga ini kan sudah pernah kita bahas di bab tauhid kemarin itu, ya, apakah makna hadis ini nama Allah itu terbatas sebanyak ini saja? 99 saja? Tidak. Ya. Ya, ini bukanlah la yufidu al-hasar, ini tidak ya menunjukkan kepada pembatasan, tapi ini adalah kabar saja. Ya, sama dengan seperti ini. Ya, ada di antara kita ya datang misalnya, wahai fulan, anak ini ada duit 1 juta ini, ambil aja lah, silakan belanjakan. Ya, apakah maknanya itu ya si fulan ini dia punya duit hanya 1 juta saja? Enggak. Boleh jadi di lemari dia itu 1 miliar, ya enggak? Boleh jadi rekeningnya mungkin 1 triliun mungkin duit dia, ya enggak? Nah, itu maksudnya. Itu hanya kabar saja. Maka asma Allah itu ya hanya Allah yang Maha tahu berapa jumlahnya. Ya, adapun yang dalam hadis ini ini adalah min babil ikhbar saja, hanya Allah kabarkan saja. Ya, barang siapa yang menghitung, membaca, menghayati dan mengamalkan konsekuensi yang 99 ini, maka masuk surga. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah ya adab yang ke-10 dari al-adabu ma'allah. Adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang adab berikutnya halaman 37, al-adabul hadi asyara al-i'tizazu billahi ta'ala, merasa mulia dengan kemuliaan Allah. Allah itu mulia. Ya, walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Yang namanya izzah itu adalah milik Allah. Siapa lagi rasulnya, siapa lagi orang yang beriman. Nah, di dalam beriman itu ya kita mulia dengan kemuliaan Allah. Mulia dengan agama Allah. Makanya ikhwan na'azakumullah, man khata itu pernah mengatakan nahnu qaumun na'azanallahu bil Islam. Itu. Kita ini adalah umat-umat yang Allah muliakan dengan Islam. Jadi kalau kita ingin kemuliaan, mudah saja caranya. Kembalilah berpegang teguh dengan agama Allah. Kenapa hari ini kaum muslimin itu dijadikan bulan-bulanan, dihinakan, dinistakan, diremehkan? Kenapa? Karena ya kebanyakan umat Islam itu tidak lagi berpegang teguh dengan agamanya. Nah, makanya Allah hinakan. Nah, tapi dahulu subhanallah di zaman Khulafaur Rasyidin, coba tengok. Ya kan, sampai ya Kaisar Kisra, ya Persia, Kaisar Romawi tunduk, kan enggak? Padahal jumlah Islam itu enggak terlalu banyak, tidak seperti hari ini. Hari ini subhanallah wusaun ka wusail namanya. Banyak luar biasa jumlah kita, tapi seperti buih dan lautan. Ya, tercampak, terombang-ambing oleh ombak itu, tidak ada gunanya. Tercampak. Ada kekuatan kita. Ya, nah, jadi kalau kita ingin kembali izzah ini, kemuliaan ini, kembali kita kepada Allah, kembali kita kepada agama kita, insya Allah Allah akan memuliakan lagi ya umat Islam ini. Ini maksudnya al-i'tizazu billahi ta'ala. Ya, kita merasa mulia dengan kemuliaan Allah, kemuliaan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ya. Kemudian yang terakhir al-adabu tsani asyara, yang ke-12, al-insyighalu bi ta'ati wa hijrul ma'siyah. Sibukkan diri kita dengan taat kepada Allah, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa, tinggalkan maksiat. Ya, maka dikatakan ikhwana azzakumullah, ya, hidup kita ini kalau tidak sibuk dengan ketaatan, selalu itu kemaksiatan saja. Tidak mungkin itu nyatu dia itu. Ada orang yang soleh taat, tidak mungkin dia itu maksiat. Ada orang ahli maksiat mengerjakan satu maksiat, tidak mungkin dia taat. Ya, nah, jadi kalau kita sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah, maka secara otomatis maksiatnya itu tertinggalkan. Tapi kalau ada orang yang sibuk dengan maksiat, ketaatan menjauh dari dia. Ya, itu kuncinya. Maka ikhwan azakumullah, Ustaz, kenapa anda merasa Ustaz berat sekali berjamaah, Ustaz, sholat berjamaah?
Berat kali baca Quran Ustaz, berat sekali anak datang pengajian Ustaz. Introspeksi diri kita itu boleh jadi apa? Bintik-bintik maksiat sudah banyak dalam hati kita sehingga terhalang untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat seseorang itu berbuat ketaatan, otomatis maksiat itu tertinggalkan insyaallah taala. Ada yang beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, maka noda-noda bintik-bintik hitam maksiat itu terhapus. Ya. Nah, ini yang adab kita yang ke-12 kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkanlah diri kita dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kita. Ya, sibukkan diri kita dengan taat, ya, dengan salat, dengan tilawah Quran, dengan yang gampang itu zikir. Zikir itu kan ya amal ibadah yang ringan, mudah, sakhil fil mizan, berat dalam timbangan dia itu. Sambil kita kerja bisa zikir, sambil kita bawa ya nyetir mobil bisa zikir, ya enggak? Nah, ini gampang, masya Allah. Ya, nah, ini coba sibukkanlah ya dengan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini terakhir, apa ya buah ya hasil dari hamba Allah yang menyibukkan dirinya berbuat ketaatan kepada Allah. Ya, satu. Ini yang mau catat silakan. Salahul ahwali fid dunya. Jadi ya, orang yang menyibukkan ya dirinya, waktunya, umurnya dengan ketaatan, ya, maka Allah berikan ya kebaikan untuknya dunia dan akhirat. Berkah ke dia itu, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah waktunya. Kenapa? Karena hamba ini memanfaatkan ya kesempatan yang Allah kasih itu untuk berbuat ketaatan, maka berkah dia. Umurnya berkah, hartanya berkah, anak-anaknya berkah luar biasa. Menjadi anak-anak yang soleh, soleha, sukses rata-rata. Ya, nah ini kenapa? Karena orang tuanya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ahli ya, ahli ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang pertama. Ini ada dalam sebuah ayat Allah Jalla wa Ala berfirman suratul A'raf ayat 96. Dan itu di bawahnya, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, ya, sekiranya penduduk daripada negeri-negeri itu amanu, hanya beriman, apalagi wattaqau, bertakwa. Kalau udah beriman, bertakwa, taat kepada Allah, apa janji Allah? Lafatahna alaihim, sungguh kami akan bukakan ya atas mereka barakatim minas sama'i wal ardi. Nah, itu dia tuh. Keberkahan ya dari langit dan dari bumi. Nah, kan masya Allah itu. Gimana lagi? Ya, hujan terus datang, ya, buminya subur dan sebagainya. Kenapa? Kembali kepada iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga ini di dalam ayat di bawahnya surat Thaha ayat 123 sampai 124. Perhatikan itu, ya, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, itu Quran, sunnah Nabi, fala yadhillu wa la yashqa, maka Allah jamin itu hamba ini tidak sesat dan tidak ya celaka, tidak merana, dia bahagia. Itu kuncinya. Bagaimana kalau kita ingin bahagia? Intinya apa? Intinya kita mengikuti petunjuk Allah, itu Quran dan sunnah Nabi. Janji Allah kita tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya, berarti bahagia. Ya. Wa man a'rada an dzikri. Nah, ini kebalikannya. Dan barang siapa yang berpaling daripada ya ingat kepadaku, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang lupa kepada aku, kata Allah, ya, baginya kehidupan yang bongkar. Bongkar itu apa? Yang sempit, resah,
galau. Nah, itu dia tuh. Dongkang. Ya. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kami kumpulkan dari kiamat itu dalam keadaan buta dia. Merana dia kan dunia akhirat. Kenapa? Karena dia berpaling daripada ketaatan kepada Allah, berpaling daripada mengingat Rabb-Nya. Banyak berbuat maksiat, tidak peduli tentang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Di dunia hidupnya sempit, galau, resah, gelisah. Di hari kiamat nanti lebih susah lagi. Allah bangkitkan dalam keadaan buta matanya. Kenapa? Karena mereka itu ya melihat ayat-ayat Allah di dunia ini, tetapi mereka tidak peduli. Akhirnya Allah butakan di hari kiamat itu. Na'udzubillah. Ya, nah ini yang pertama, ya, merupakan buah hasil positif dari seorang hamba itu menyibukkan dirinya berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Kedua, al-falahu wan najatu fil akhirah. Nah, juga tadi itu dunia selamat. Sekarang apa? Al-falah itu kemenangan dan keselamatan di akhirat. Ya. Di dunia Allah perbaiki kehidupannya, di akhirat Allah selamatkan dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 13 sampai 14 Allah Subhanahu wa taala firman, perhatikan ini ayatnya, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, apa nanti akan didapatkan? Yudkhilhu jannat, Allah masukkan hamba itu ke dalam surga, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal dalamnya, wa dzalikal fawzul adzim, dan itu merupakan kemenangan yang besar. Sebaliknya, wa man ya'sillaha wa rasulahu, mereka yang berbuat maksiat kepada Allah Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar aturan-aturan Allah, apa balasannya? Yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah masukkan dia ke dalam neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Nah, ini saja ya, yang mereka taat Allah kasih kemuliaan surga, kekal dalamnya. Yang maksiat masuk neraka, kekal di dalamnya. Ya, nanti itu tergantung itu. Ya, kalau syirik selama-lamanya. Kalau maksiat lama, nanti dibakar dulu baru diangkat lagi. Nah, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam shawab. Inilah 3 adab yang dapat kita pelajari malam hari ini, semoga bermanfaat ya. Sebelum ditutup saya simpulkan, malam hari ini ada 3 adab yang kita tambah. Adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah ya, beramal dengan konsekuensi asma, nama-nama dan sifat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, merasa mulia kita dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sibukkan diri kita berbuat taat kepada Allah, tinggalkan maksiat. Apa nanti buah ya hasil positif dari kita sibukkan diri kita ini dengan ketaatan? Yang pertama adalah salahul ahwal fid dunya, Allah perbaiki nanti kondisi ke dunia ini. Umur Allah panjangkan, berkahkan, rezeki Allah bukakan, Allah berkahkan, anak cucu berkah, sukses. Nah, seperti itu. Ya, sehat dan sebagainya. Ya, nanti di hari kiamat ya, al-falahu wan najatu fil akhirah, di hari kiamat dia akan ya al-falah itu mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga keselamatan dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala ya. Dan inilah yang kita semua ya harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai itu ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, di akhirat juga kebaikan, dan ya jagalah kami dari azab api neraka. Cukup lengkap padat itu doanya. Masya Allah, luar biasa. Doa sapu jagat kata orang anda. Nah, luar biasa. Setiap kita pasti hafal itu yang kita ya selalu minta pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, sebelum kita tutup ada pertanyaan, silahkan. Fadhal Walid. Nah ini tadi berzikir mengingat Allah. Ada zikir lisan, ada zikir hati. Mana tinggi nilainya, zikir hati saja atau lisan atau kedua-duanya? Satu lagi pertanyaannya tentang hati. Satu lagi, ketika sebelum sholat kita jarang menguap, tapi ketika sholat sering menguap. Bagaimana itu? Masya Allah, tabarakallah. Taib, ikhwana azzakumullah. Zikir yang paling mantap itu perpaduan antara dzikrul qalbi wal lisan. Itu dia, itu yang paling mantap. Ya. Ada orang berzikir lisannya, hatinya ghafil. Ghafil itu lalai. Ya. Kadang subhanallah, subhanallah, Allah, ya kan? Kadang sambil baca Facebook juga. Ya kan, subhanallah, subhanallah. Itu namanya ghafil namanya itu. Lisannya berzikir tapi hatinya tidak. Itu juga sia-sia jadinya. Ada juga orang seperti ini. Dia lisan dan tidak berzikir tapi tidak juga itu pas itu. Ya, maka kita dihitung ikhwan azakumullah, dikatakan kita itu membaca Al-Qur'an, berzikir itu ketika lisan itu bergerak dia. Bergerak. Ya, maka Nabi itu ketika sholat itu beliau itu kan, kenapa sahabat itu sehingga mereka itu tahu Nabi itu baca apa? Kenapa itu? Karena Rasulullah itu menggerakkan lisannya dan kadang-kadang terdengar suaranya gitu. Sehingga sahabat tahu, oh Nabi kalau ruku baca ini nih, Nabi sudah baca ini, seperti itu. Itu dia Bu Alif. Nah, perpaduan antara zikir hati dan lisan ini itu yang paling bagus. Sehingga apa? Sempurnalah zikir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, itu dia Bu Alif. Nah, dan kadang-kala ikhwan azakumullah, ya, apabila seorang itu berzikir lisannya dan hatinya, ya, itu yang mendatangkan manfaat untuk dirinya. Makanya ada yang bilang, Ustaz apa? Anak ini Ustaz udah baca kursi Ustaz sebelum tidur, baca doa, masih aja diganggu Ustaz. Nah, boleh jadi apa? Boleh jadi lisannya berzikir, hatinya tidak berzikir pada Allah. Ya enggak? Kemana-mana perginya. Nah, berarti itu. Ustaz, anak udah baca zikir pagi petang, bau Ustaz lengkap selengkap-lengkapnya. Tapi masih juga Ustaz anak ini diganggu sama orang, interview diri itu. Boleh jadi engkau berzikir lisanmu, hatimu ghafil, hatimu itu lalai. Zikir pagi petang ya sambil baca Facebook, iyalah ya kan. Nah, sambil status sama aja. Ya. Nah, jadi kurang pengaruhnya gitu. Ya, dan hati ini ikhwan azakumullah, dia juga seperti yang anggota yang lain juga. Ada kerjanya, bekerja dia itu. Ya, mata kan juga bekerja, dia melihat sebagainya. Lisan berucap dia, ya, tangan, hati juga. I'mal qalbi nama itu. Itu ya menggerakkan hati itu. Bagaimana Ustaz? Itulah ketika kita baca itu, misalnya subhanallah. Nah, dihayati subhanallah. Allahu akbar. Nah, itu hati itu yang bekerja, itu menghayatinya. Nah, kalau itu kita lakukan, ikhwan azakumullah, tidak lama itu ini terasa ada sebentuk betul-betul bergetar hati kita. Ya, badan pun rasanya karena kita menghayati itu, masya Allah, tabarakallah. Sama juga dengan kita punya otak kan, dia apa kerja di otak itu? Pikir dia kan? Pikir. Hati juga seperti itu. Ya, di saat kita ya betul-betul kerjakan hati itu dengan pekerjaan dia, maka bermanfaatlah. Ya, zikir itu kan hanya di lisan saja, tapi betul-betul hati juga ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga khusyuk dia. Ya, kita juga sholat kan? Kenapa Ustaz ana sholat Ustaz mana pergi otaknya saya sadar. Ya, ini. Yang tadi itu kita baca tapi hati kita tidak berzikir juga kepada Allah.
Akhirnya apa? Gampang bagi setan itu untuk permainkan daripada kekhusyukan sholat kita. Walif. Ya, kemudian kenapa Ustaz? Anak sebelum sholat tidak ada ngantuk-ngantuk, nggak ada menguap. Pas sholat baru menguap. Itulah syaitan, khannas namanya. Ya, khannas itu yang dalam ayat itu, an-nas itu min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tidak, bisikan. Khannas namanya. Ya. Salah satu kelompok daripada syaitan, khannas. Apa kerjanya Ustaz? Kerjanya adalah mendatangi setiap hamba Allah yang sholat. Nah, ketika sholat datang dia itu berusaha untuk mengacaukan khusyuk kita. Ya, yang sebelum sholat tidak pernah kita teringat, pas sholat ingat langsung. Ya enggak? Itu syaitan khannas namanya. Dan sahabat Nabi sama dengan kita juga merasakan seperti itu. Abu Alif datang dia, wahai Rasulullah, katanya, anak ini kalau sholat datang was-was. Gimana itu? Kata Rasulullah, itulah khinzib atau khannas. Ya, kalau seandainya kamu rasakan was-was itu, maka ya ta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dari godaannya ya dan lain sebagainya, bisikannya sebagainya. Setelah itu kata Nabi, ya kamu meludah kecil sebelah kiri, ya. 3 kali, salah sama ratin. Maka dengan demikian khannas itu akan lari dia itu. Ya, khusyuk mungkin berapa menit. Datang lagi, baca lagi sampai betul-betul khannasnya lari dia, hilang. Dan itu diperbolehkan Abu Alif. Nanti kalau antum sholat nanti misalnya ya di belakang imam datang khannas itu tidak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Atau cuman jangan kuat-kuat kali Abu Alif. Nanti tempat nanti ya Ustaz Hidayat sampai antum gimana? Gitu kan, habis muka dia nanti. Ya, ini setan ini. Wah gitu kan. Nanti marah dia kan. Betul itu. Jadi itu Abu Alif ya, itu hal yang wajar. Ya. Dan apa namanya? Ikhwana azakumullah. Ya, itulah yang bisa syaitan lakukan untuk menjerumuskan kita. Hanya godaan saja. Ya, dari sana itu hanya bisik-bisikkan godaan itu saja. Ya, berarti Abu Alif, mudah-mudahan itu pertanda iman antum itu kuat sehingga diincar sama khinzib, sama syaitan, ya kan? Ya, tapi kalau orang yang tidak sholat kan ngapain setan lagi goda dia? Udahlah kok dia setan juga dia. Sama-sama kita ini gitu. Ngapain dia goda lagi katanya? Sama-sama setan kita kan. Ini tuh ada minal jinnati wan nas, ada setan jin dan manusia. Jadi kalau manusia sudah setan, tidak perlu setan iblis itu goda lagi. Udah konco dia tuh balik. Kalau antum enggak, insyaallah beriman. Makanya antum cari. Ya, jadi apa-apa. Tidak apa-apa, semua kita itu mungkin pernah mengalami hal yang sama. Ya, tetap itu kerja dia itu. Maka dikatakan ketika adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, setan khinzib itu lari dia, takut dia kan. Sampai dikatakan walahu duratun, sampai takutnya itu dia lari terkentut-kentut. Sampai nanti nggak kedengaran lagi adzan itu. Tapi setelah adzan habis datang lagi dia Abu Alif. Goda lagi. Siapa yang sholat qobliyah kena itu. Nanti pas iqamah nanti lari lagi. Ya, pas habis iqamah datang lagi. Incarannya itu siapa yang mau kita goda lagi nih ya. Ya kan? Dicarinya masing-masing itu. Ya biasa itu. Cuma Nabi sudah berikan trik kita untuk ya mengusirnya. Itu dia Pak. Baca ta'awuz tadi itu. Oke. Yang berbahaya itu ikhwan azakumullah, dah tahu dia itu sudah dimainkan pikirannya oleh setan.
khusyuknya tidak lagi ada, tapi dia tidak sadar, ikuti sampai imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya baru tersadar dia, ini yang bahaya itu. Ya kan? Kenapa? Khusyuk itu ruhus salat. Khusyuk itu ruhnya salat. Kalau salat tanpa dihadirkan hati kita, jiwa kita, itu seperti jasad biduni ruh. Jasad tanpa ruh berarti ya mayat, tidak ada gunanya, kan itu. Dan apa? Setiap kita ini, ya Allah berikan pahala salat itu kan tidak sama. Tadi isyamu kan kita berjamaah, ini ada berapa? Mungkin 100 orang. Sama pahalanya? Sama Mas Dipo? Tidak sama itu. Mas Dipo mungkin sekian persen, ini 10%. Ada yang dapat full, ada yang dapat mungkin 70%, 50%, ada yang mungkin 1/4, 1/3. Ada sama sekali ya salat itu tidak melewati kepala dia. Tidak diangkat sama Allah. Itu parah kali itu. Ya kan? Nah ini subhanallah. Dan semuanya itu ikhwan azakumullah ya terpulang sejauh mana seorang hamba itu salatnya menghadirkan hati dan jiwanya. Khusyuk dia segitu Allah akan kasih nilainya. Yang tidak khusyuk dianggap tidak ada. Jadi kalau kita khusyuk kita rakaat pertama itu Allah kasih nilainya. 2, 3, 4 tidak ada itu. Nah ini tergantung khusyuk kita. Nah, maka itu berjuanglah kita ikhwan azakumullah melawan daripada was-was khinzib dan khannas itu. Biar apa? Salat kita itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi kalau ada. Ustaz Mahmudin, visual. Mas Depo, Mas Wira. Abu Hanum, Abu Rio, aman. Baik, barakallahu fikum ya. Itu yang dapat kita pelajari malam hari ini. Semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Jalla wa ala ya, sehingga kita betul-betul lebih termotivasi lagi, semangat lagi dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyaallah, barakallahu fikum.